Alhamdulillah, apa yang telah ditanyakan tadi sungguhnya telah dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah. Dan yang ana yakini sampai detik ini bahwa hukum bagi wanita khitan adalah mustahab sunnah. Sebagian ulama mengistilahkan makramatun lin nisa, yaitu kemuliaan bagi wanita. Karena memang ada hadis yang para ulama berselisih tentang hadis tersebut. Sebagian ulama menghasankan hadis tersebut, yaitu hadis ashimmi wala tanhaki. Adalah hitan, yaitu bayi-bayi wanita kalian. Dan menghitankannya adalah mestinya orang yang ahli. Karena memang disebutkan dalam lafaz ini ashimmi wala tanhaki itu. Jadi motongnya itu jangan terlalu dalam dan jangan terlalu sedikit, sehingga itu berimbang. Dan para ulama menjelaskan bahwa hal yang demikian penuh dengan hikmah yang besar adanya khitan tersebut atau keseimbangan bagi seorang wanita. Maka hukum wallahu a'lam yang ana yakin di sini adalah sebagian menyatakan sama dengan laki-laki, sebagian menyatakan mustahab sunnah atau makramatun lin nisa, sebuah kemuliaan bagi wanita yang beda dengan wanita-wanita barat. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita sini ada dua. Pertama tentang hadis Nabi, tentang ada dua nikmat yang manusia banyak meremehkannya. Jadi yang kita tanyakan di sini, penyebab faktor orang banyak yang meremehkan itu apa? Itu pertama. Pertanyaan kedua tentang surah Al-A'raf. Bagaimana bujur akan dapat? Nah, di situ Allah mengilhamkan di situ. Nah, di sini pemahaman. Jadi malah kasus itu pada diri kita itu pemahaman itu. Jadi kita memberitahu itu kepada orang tua kita tentang pemahaman yang sunnah. Masalah itu masalah tentang acara kematian. Nah, saya jelaskan tentang sunnahnya tidak ada gitu. Dan beliau dan keluarga kita itu justru membantah dengan adat. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua tentang katanya masalah hari Selasa. Nah, hari Selasa jangan bekerja hari Selasa. Saya jelaskan dari mana dari. Jadi di sini dia masuk itu orang Jawa gitu. Makanya hari Selasa itu tidak boleh bekerja. Nah, jadi sudah saya jelaskan juga itu memang hari Selasa tidak ada untuk itu dia membantah. Nah, kemudian saya itu menjelaskannya sudah gitu malah belum bulan. Tapi dia tetap keras dengan adat gitu. Nah, menurut penjelasan lain saya di sini, apakah ada ayat itu Pak tentang orang yang dicabut petunjuk juga hidayah? Kan banyak orang yang pindah rumah itu kan ke suatu tempat, kebetulan tempat itu yang acaranya tidak sesuai, jadi ikut-ikutan dia. Nah, apakah itu ada ayat itu membuat petunjuk itu bisa berubah hidayah? Dulu awalnya sunnah, sekarang dirubah. Nah, apakah ada ayat? Sekian dan terima kasih. Nah, kita satu persatu
agar nggak lupa yang terakhir. Ya ini akibatnya. Jadi apa yang pertama tadi? Astagfirullahaladzim. Iya. Ahsan itu. Hah? Oh na'am. Iya. Jadi barakallahu fiik. Sebenarnya Allah sebutkan dalam sekian ayat dalam bab itu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah SWT, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian, itu menjadi penyebab kalian lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara penyebab orang itu lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah tersibukkan dirinya dalam urusan dunia dan melupakan urusan akhiratnya. Sehingga yang demikian syaitan menungganginya, ditunggangi oleh syaitan yang seperti itu, maka larutlah dia berdasarkan hawa nafsunya, wal iyadu billah. Itu di antara penyebab dari sekian penyebab yang telah disebutkan tadi di awal. Baik. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Yang tanya lupa juga, apalagi yang ditanya. Yang kedua tadi kan ayat dari Oh na'am. Allah memberi ilham itu pada manusia kan. Dan itu paham itu kan. Iya. Tapi sunnahnya kan dia tahu Oh iya nah. Ada itu jika dijelaskan dengan sunnah justru dia beras dengan adat istiadatnya. Iya. Nah, menurut kita tuh, pertanyaan kita tuh, apakah ada adat itu orang yang dikabur itu petunjuk Barakallahu fiikum. Kalau kita melihat bagaimana para ulama ahlus sunnah di dalam mereka memahami ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, bahwa kita semua ini dan para ulama, para da'i di atas sunnah itu tidak lebih kecuali sekedar menyampaikan saja. Rasul sendiri menyampaikan apa? Wa ma alaina illal balagh. Tugas kami itu hanya menyampaikan, kata Rasulullah SAW. Itu seorang nabi dan rasul. Nah, oleh karena itu ketika menjelang meninggalnya Abu Thalib, bukankah Rasul menginginkan agar beliau mati dalam Islam? Namun Allah telah menyebutkan dalam bab ini, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah hakiki kepada siapapun yang kamu cintai, tapi hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah terhadap siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Asy-syahid, dan banyak lagi dari hadits yang lain dan ayat yang lain yang sama dengan ini, bahwa kewajiban kita adalah memberikan nasihat, arahan, dan terus contoh yang baik. Ini kewajiban kita, tidak henti-hentinya dan bosan-bosannya untuk memberikan nasihat yang baik, arahan yang baik, contoh yang baik kepada saudara kita maupun kepada kaum muslimin secara umum. Yang harapannya, dengan amalan yang kita kerjakan tersebut dan doa kita kepada Allah, Allah beri hidayah kepada mereka sehingga mereka faham. Adapun masalah mereka ini tahu kemudian dia melambat dan yang lain dan bahkan menentangnya dan yang lainnya, itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah sesatkan Allah sesatkan di atas ilmu. Berapa banyak orang-orang yang ngerti agama seperti Yahudi, itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu, tetapi dia tidak melaksanakan ilmu tadi, maka Allah murka. Oleh karena itu kan kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah untuk diberi petunjuk jalan-jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan siapa? Jalannya orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Baik. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, siapa mereka? Yahudi. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena diberi ilmu tidak diamalkan. Waladdallin, jalannya orang Nasara. Orang Nasara kenapa sesat? Beramal tanpa ilmu. Ya sesat, nyasar. Wadah, jelas insyaallah. Hayyakumullah. Itu Pak ya. Ayo. Yang mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz bisa menjelaskan tentang kata Rasulullah tahun itu tahun depan kita puasa tanggal 9. Ya. Sekarang ada mengatakan atau ada ulama puasa 9-10, sedangkan nanti kita mengucapkan nanti tahun depan kita puasa tanggal 9 dan 10. Nabi kan berkata kalau itu tahun depan kita puasa tanggal 9. Bagaimana demikian? Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah telah mendapati orang-orang Yahudi pada berpuasa. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak atas kalian daripada Nabi Musa alaihi salam. Maka Rasulullah berpuasa di tanggal 10 itu dan memerintah sahabatnya untuk berpuasa tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Hadis riwayat siapa? Imam Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in baqaitu al-qabil la asumanna tasi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Nah, memadukan dua hadis ini, di mana puasa Asyura itu pahalanya apa? Kata Rasulullah, ahtasibuhu 'ala Allah dalam hadis Muslim, an yukaffirus sanah qablahu. Aku berharap kepada Allah agar diampuni dosa setahun yang sebelumnya. Memadukan dua hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa puasa Asyura itu dilakukan tanggal 10 atau 9-10 atau 9-10-11 atau 10-11. Namun wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang maha tahu tentang ilmunya yang benar. Yang ana yakini lebih kuat sebagaimana diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan ulama yang lain, yang paling afdol adalah 9 dan 10 Muharram. Dan Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah melemahkan riwayat hadis yang sehari setelah 10. Sebagian menghasankan tapi beliau melemahkan, mendhaifkan hadis yaitu yang tanggal 11-nya. Jadi diulang-ulang oleh Syekh Utsaimin, yang afdol adalah 9 dan 10 Muharram. Wadah, jelas ya? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, ini ada tulisan ini. Ini dulu. Baik ya, sebentar ya.
Ada manusia berkata, ini berarti manusia berkata ini. Tapi bukan binatang. Aku angkat engkau sebagai anakku dunia akhirat. Ini perkataan manusia. Apakah perkataan tersebut mengandung kebatilan dan termasuk perkataan yang menjatuhkan pelakunya kepada azab neraka? Barakallahu fiik. Nah, ya sebenarnya kalau mau dibahas, kita tanya, kenapa Anda menyatakan aku angkat engkau sebagai anakku dunia akhirat? Kepada siapa juga? Ini penting. Nah, kalau kepada anaknya, misalnya, lah iya Anda kepada anaknya, wahai anakku, aku angkat engkau sebagai anakku dunia dan akhirat, umpamanya kepada anaknya dia. Ketika dia ngomong demikian pun juga harus ditanya apa maksudnya, niatnya apa dia. Nah, begitu. Ini penting. Kenapa? Karena kalau dia niatnya jelek, misalnya bahwa anakku ini betul-betul milikku dan aku yang bisa menentukan dan sebagainya, itu bisa syirik kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita ini milik siapa? Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga diberikan butuh tafsir, butuh perincian. Namun yang seperti ini sebenarnya tidak paslah diucapkan oleh kita kepada orang lain terkhusus, walaupun kepada anak kita juga nggak ada asarnya, nggak ada dalilnya seperti itu. Nah, namun bagi seorang muslim tentunya di dunia ini yang berumah tangga dan selamat semua, anak dan istrinya ya ketemu di akhirat. Berarti anaknya dia di dunia dan anaknya di akhirat. Jika selamat semua dan masuk surga semua. Makanya ini perkara yang sangat dahsyat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ketika hari kiamat tiba, subhanallah. Nah, yauma yafirul mar'u min akhihi. Ketika seorang itu pada pergi lari dari sahabatnya, dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anak-anaknya. Sudah, masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini oleh karena itu wallahu alam bisawab, maka pertanyaannya butuh penjelasan lebih lanjut. Nah, kita akan lanjutkan pada sesi akan datang insyaallah taala. Nah, baik, yang lain tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita terhindar dari subhat-subhat yang dapat melunturkan akidah kita. Pertama kalau Islam merasakan dari jalan malas jalan ini malah menjadi ragu. Karena kita dulu belum mengenal sunnah, yang mana tahu Islam sholat, puasa. Tapi ketika udah mengenal sunnah, malah ternyata jadi ada berkelompok-kelompok yang mengapa buat sunnah wal jamaah ini. Artinya jadi ada juga kebingungan yang dari itu mana saya supaya tetap yang paling inti dalam bab ini dan bab-bab yang lain adalah doa kita, memohon kita kepada Allah agar diberi sabar, kekokohan di atas manhaj ahlus sunnah, kekokohan di dalam zikir kepada Allah, kekokohan di dalam beribadah yang baik kepada Allah, dan kekokohan dalam mensyukuri nikmat kepada Allah. Itu yang Rasul ajarkan kepada kita. Nah, dalam sekian doa banyak, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong kepada Allah SWT agar supaya kita ini zikir kepada, ingat kepada Allah, agar supaya kita ini baik ibadahnya kepada Allah, dan agar supaya kita bersyukur kepada Allah SWT. Ini yang terpenting.
Nah, oleh karena itu maka barakallahu fikum, sebenarnya sudah Rasulullah jelaskan ketika kita memahaminya dan berusaha untuk mendapatkan pengertian dari para ulama ahlus sunnah. Tatkala beliau menyatakan sataftariqu hadhil umma ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah, bahwa umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan semua terancam ke neraka kecuali satu. Kan Rasul ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Selesai. Siapa saja yang mengikuti aku sekarang ini dan para sahabatku, itulah yang selamat. Nah, dalam riwayat lain wahyal jamaah, yang selamat itu adalah al-jamaah. Al-jamaah ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud al-haqqu wa ahluhu walau kunta wahdak, yang tegar dan tetap di atas kebenaran, ya, walaupun sendirian. Nah, dan ini sebenarnya Allah telah menyebutkan di dalam sekian ayat Al-Quran bahwasanya ketika pada bermunculan firqah-firqah, aliran-aliran dan sakte-sakte, kelompok-kelompok, itu kita harus jeli dan harus betul-betul lebih memahami dan lebih cerdas di dalam menyikapi itu semua dan adil di bawah bimbingan para ulama ahlus sunnah. Pada intinya, ringkas daripada penjelasan ini ternyata sudah dijelaskan oleh ulama besar di abad ini, seorang ahli hadis Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Adanya sakte dan kelompok-kelompok yang ada di dunia ini, walaupun mereka pada dasarnya mengikuti dan mengakui Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman mereka, namun mereka tidak mau mengikuti dan mengakui adanya siapa yang memahami dan menjalani dan mengimani Al-Quran dan Sunnah tersebut, yang menjadi tolak ukur kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Nah, ketika Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman mereka pada sakte-sakte dan firqah-firqah aliran-aliran ini kemudian difahami oleh masing-masing mereka, ini yang menyebabkan perpecahan. Ini yang menyebabkan perpecahan dan yang menyebabkan keruwetan dalam aliran tersebut. Nah, tetapi beda ketika Al-Quran dan As-Sunnah itu diikuti, diyakini, diamalkan sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, itu selesai masalahnya. Nggak akan berpecah. Tidak mungkin akan berpecah di atas pemahaman yang satu. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Al-hadits. Nah, kalian wajib mengikuti sunnah dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin setelahku yang mereka dapat hidayah dari Allah SWT. Nah, gigit, pegang teguh oleh kalian sunnahku itu, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Nah, demikian pula Allah telah berfirman akan hal itu semua. Pujian Allah, keridhaan Allah kepada para sahabatnya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Mereka orang-orang yang sabiqunal awwalun, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan sahabat muhajir dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka
dan mereka ridho kepada Allah, dan mereka dijanjikan oleh Allah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di ayat lain juga Allah menyebutkan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami jebloskan ke jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat tinggal. Asyahid di sini kata Imam Syafi'i rahimahullah dari ayat tadi, wa tabi' ghairu sabil mu'minin, menunjukkan bahwa ijma' sahabat adalah hujjah. Sehingga kita hendaklah berusaha untuk terus tetap belajar ilmu agama ini, Al-Quran, Sunnah, dan bagaimana sih para sahabat memahaminya, dan para tabi'in, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan terus ulama ahli sunnah yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, itulah yang semestinya kita harus perhatikan dan kita yakin. Wadah, paham insyaallah? Naam. Ya, silakan. Satu lagi pertanyaan, di tempat saya itu kan imamnya dulu itu membolehkan menyembelih hewan kurban kepada jin. Terus? Tapi tetap dengan bismillah. Dan dia mengklaim itu bukan musyrik. Terus apa? Tetap dengan bismillah, dan ini istilahnya minta izin karena itu dulu mau membangun jembatan itu. Nah. Ya, tetap mengatakan enggak musyrik itu karena menyembelihnya pakai bismillah dan untuk Allah. Cuma untuk minta izin kepada jinnya itu. Nah, itu hukumnya gimana? Kita yang menjadi problema kan dia jadi imam di masjid. Bagaimana kita sholat bermakmum di belakang dia itu boleh atau enggak? Sementara masjid lain di tempat saya jalannya 5 kilo. Enggak bisa sholat di masjid lain. Itu bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man ghayyara manaral ard wa la'anallahu man awa muhditsan atau muhdatsan. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih bukan untuk karena Allah. Itu jawabannya tadi. Selesai. Ini hadis jangan dibantah. Naam. Baik. Dan Allah melaknat juga orang yang merubah batas tanah. Jadi punya tanah dia misalnya 10 persegi, kemudian sama dia batasnya dipindah. Ini dilaknat oleh Allah dan dikalungkan nanti dari kiamat 7 lapis bumi ke dia. Wadah. Wala'anallahu, ini jawaban tambahan dari tadi. Man awa muhditsan atau muhdatsan. Allah melaknat orang yang menyokong, membantu, memfasilitasi dan mendukung perbuatan dosa, maksiat atau bid'ah. Kalau muhdits itu maksiat, kalau muhdatsat itu kebid'ahan dalam agama. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari 3 hal ini. Jangan sampai. Nah, adapun yang kedua jawabannya, maka barakallahu fikum, tentunya dinasehati dengan cara yang baik atau disampaikan kepada yang berwenang. Ini penting. Nah, disampaikan kepada yang berwenang bahwa perbuatannya ini betul-betul sudah melanggar syar'i dan melanggar sosial.
fitrah manusia. Dan kemudian dikasih penjelasan. Kalau sampai dia meyakini itu halal dan mawani hilang pada dia, dia halalkan hal yang haram, mawaninya hilang, hujah sudah nyampe dan yakin jelas dia faham sadar akan semua itu, maka keluarlah dari Islam dia, jangan bermakmum kepada dia. Karena termasuk nawaqidul Islam, pembatal Islam adalah yaitu apa tadi? Menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Wadah, jelas. Tapi itu tentu butuh proses tadi, mawani tadi. Terangkan hujahnya dan dia yakin dan nerima sadar akan itu semua, tapi dia tetap mendahulukan hawa nafsunya, jatuh kafir keluar dari Islam. Paham? Nah, ada pun masalah imam dimusyawarahkanlah. Dah harus jadi imam. Sekali-kali makmum. Minggir. Nasihati. Nah, dia minta kepada Allah berusaha, dan yang lebih bagus sebenarnya pindah antum di tempat tidak ada ulun. Ini masjid lagi dibangun insyaallah. Insyaallah di atas sunnah. Biidznillah ta'ala. Naam. Baik, naam, itulah yang bisa kita sampaikan. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah untuk mengikuti yang hak dan diberi pengetahuan bahwa itu hak, dan diberi pengetahuan batil adalah sebuah kebatilan untuk kita jauhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.